Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin adik-adikku sekalian, kawan-kawanku sekalian, kita bertemu lagi di pelajaran usul fikih, dan di kelas 8 kita membahas tentang dalil. Karena usul fikih, saya ulangi, hanya berkutat di 3 hal ini. 1 itu hukum, yang kita bahas dulu ya. Hukum itu ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah, ada apa lagi? Mubah, ada lagi? Haram, dan satu lagi makruh. Nah, kemudian yang kedua adalah dalil. Dalil ada berapa? Oke, kita ulangi lagi ya. Dalil ada berapa? Total dalil ada berapa? Semua dalil itu ada berapa? 11. Yang disepakati ada 4, yang tidak disepakati ada berapa? 7. Ini ngebahas ini dalil. Kemudian yang terakhir nanti kita belajar tentang istinbat. Bagaimana cara menggali dari dalil supaya bisa menghasilkan hukum. Saya analogikan seperti ini. Hukum itu air. Sekali lagi, hukum itu air. Dalil itu sumur. Kira-kira kalau kita mau ngambil air pakai apa? Ember. Pakai ember apa cukup? Pakai ember aja cukup? Butuh apa lagi? Tali. Nah, tali itu disebut dengan istinbat. Sumur itu yang disebut dengan dalil. Air itu adalah hukum. Jadi bagaimana kita mau ngambil air di sumur, itu istinbat. Sumurnya dalil, airnya hukum, cara ngambil airnya itu adalah istinbat. Maka kita bahas yang poin yang kedua. Karena poin yang pertama ini sudah dibahas di kelas 7 seharusnya. Sudah kayak ya, wajib harus udah pernah ya. Nah, nanti naik kita sekarang ke dalil. Bagaimana kita bahas dulu dalil yang disepakati. Hari ini kita membahas Al-Qur'an. Jadi dalil itu apa tuh? Sumber. Kayak sumur itu sumber air. Kata orang Papua sumber air sudeka. Nah, sumber air itu adalah dalilnya. Yang paling utama adalah Al-Qur'an. Yang kedua adalah hadis sebagai sabda Rasulullah SAW. Maka kita kembali lagi mengenal bersahabat dengan Al-Quran. Kemarin kita sudah bahas ini bahwa ada sebuah kata mutiara dari Kiai Haji Mustahil Syafi'i yang bisa jadikan pelajaran bahwa jadikanlah Al-Quran sebagai teman hidupmu. Maka saya bilang minimal kebaikan-kebaikan itu muncul ketika kita baca Al-Quran. Biasakan bangun tidur minimal kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Dan itu selalu kita harus, yang disunahkan Rasulullah SAW setelah sholat fardu. Itu kan kamu biasanya ngapain setelah sholat fardu? Setelah salam ngapain? Zikir, wiridan, ya, astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma salam, kemudian subhanallah berapa kali? 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, sebagainya. Setelah itu anjurannya adalah baca Al-Quran. Surat di dalam Al-Quran. Setiap sholat itu minimal bacanya pertama ayat kursi. Hafal ayat kursi? Wajib hafal. Karena itu harus dibaca setiap sholat. Kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surat An-Nas. Itu dibiasakan, sunnahnya ya, dibiasakan setelah selesai wiridan, setelah selesai sholat. Maka setelah selesai sholat jangan dulu beranjak.
Karena kalau langsung beranjak kamu lanjutkan lagi aktivitasmu, udah sholat, jangan main game, udah adzan sholat dulu, udah sholat assalamualaikum, kamu lari lagi kepada HP kamu, itu berarti ada banyak kebaikan yang kamu tinggalkan. Lebih baik kita tahu kan Al-Quran itu setiap hurufnya mendapatkan kebaikan, satu kebaikan. Bayangkan kamu surat Al-Ikhlas berapa huruf di situ? Ayat pertama surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ada berapa huruf di situ? Qaf, lam, ha, waw, alif, lam, ha besar, alif, ha kecil, dal. Ada 11 huruf di situ. Berarti kamu sudah dapat 11 kebaikan. Bahkan Allah memakan satu kebaikan dikali 10. Berarti 11 dikali 10 berapa? 11 kali 10 berapa? Hah? Tinggal tambah 0 di ujungnya. 11 sama kali 10 110 kebaikan yang kamu dapatkan, yang kamu lewatkan ketika selesai sholat. Jadi memang Al-Quran jadikanlah itu jadi teman setia, selalu baca setiap hari. Bahkan Rasulullah sebelum sholat selalu baca ayat kursi. Dan ayat yang paling enak itu ayat terakhir surat Al-Baqarah. Itu sering dibaca. Oke, kita lanjut. Kita sudah membahas ini. Nah, kita lebih cepat saja secara simpel bahwa dalam Al-Quran itu kurang lebih kita bisa dibagi 5 jenis yang dibahas dalam Al-Quran. Total 6.600 sekian ayat itu. Ayat 5 pokoknya kahiji menjelaskan masalah tauhid. Yang kedua masalah ibadah. Yang ketiga masalah janji Allah bagi orang yang beriman, yang bersabar dan sebagainya. Tapi ada juga ancaman Allah bagi orang yang kafir bermaksiat kepada Allah. Isinya kurang lebih. Keempat, bagaimana kita menuju kebahagiaan tentu di dunia. Kita pula ingin bahagia di mana? Di akhirat. Apalah artinya kita bahagia di dunia tapi tersiksa di akhirat? Apalah artinya kita kaya di dunia tapi miskin di akhirat? Apalah gunanya kita punya banyak ilmu di dunia tapi tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat? Nauzubillah. Bagaimana supaya bahagia di akhirat? Di Al-Quran ada pembahasan. Kemudian yang kelima adalah riwayat dan ceritanya. Kita jelas ya. Al-Baqarah misalkan tentang Bani Israel dulu pas Nabi Musa alaihissalam. Ada lagi cerita terdahulu tentang misalkan bagaimana Nabi Ibrahim dengan kaumnya, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ayub dan sebagainya ya. Cerita-cerita terdahulu bagaimana kaum Ad dihancurkan, bagaimana kaum Nabi Lut dihancurkan, bagaimana kaum Nabi Saleh dihancurkan. Bagaimana tentang siapa yang tidur di goa sama di surga? Ashabul Kahfi. Itu banyak sekali cerita-cerita dalam Al-Quran. Nah, maka kurang lebih 5 ini isi pokok dalam Al-Quran. Kita lebih lagi nanti secara hukum apa yang bisa terambil dari Al-Quran. Pertama, hukum-hukum yang berpaut dengan keimanan kepada Allah, iman kepada malaikat, para nabi dan sebagainya. Itu dibahas di ilmu apa kita? Ada pelajaran tentang ketuhanan, tentang keimanan. Pelajaran apa di akidah akhlak. Akidah akhlak kita bahas ya. Kalau lebih simpelnya tentang ilmu tauhid kita bahas di kalian bahas di kelas bersama Ustaz siapa? Akidah akhlak. Sekarang kelas 8. Ustaz Rafiq. Kemudian yang kedua, hukum Allah yang menjelaskan tentang akhlak perhiasan kita. Jadi perhiasan sesungguhnya itu bukan perhiasan yang kamu tampakkan, tapi lebih kepada akhlak kamu, tata krama kamu dan sebagainya. Itu kita belajar juga. Tadi disatuin ya, akidah, akhlak. Jadi akidah tentang keimanan, akhlak tentang perhiasan inner beauty kita. Ya.
Nah, yang ketiga, hukum-hukum yang berkaitan dengan amal-amal ritual. Amal ritualnya amal aplikasi yang kita aplikasikan tiap hari. Tiap hari kita ngelakuin ibadah yang wajib apa? Sholat. Ada lagi? Gak ada ya? Kalau tiap hari gak ada ya? Kalau tiap tahun? Sholat Ramadan apa lagi? Yang setahun sekali? Zakat fitrah setahun sekali ya? Apalagi? Yang sekali seumur hidup? Umroh dan haji. Itu sekali seumur hidup ya? Wajibnya sekali seumur hidup. Itu yang padahal yang nggak terlalu banyak. Yang wajib yang harian itu adalah sholat 5 waktu yang kita lakukan tiap hari. Nah, itu ngebahas tentang itu. Ataupun tentang akad transaksi kita, jual beli, ya itu dibahas di dalam Al-Quran. Atau bagaimana kita ketika berinteraksi dengan orang lain, bagaimana ketika ada masalah pencurian di kehidupan kita dan sebagainya. Itulah yang akan. Nah, yang ketiga inilah yang menjadi pembahasan usul fikih. Paham ya? Kalau tauhid tadi ilmu tauhid, akidah. Kalau yang kedua itu ilmu akhlak, oke, tasawuf dan sebagainya. Yang ketiga ini itu ilmunya adalah fikih dan usul fikih. Paham ya? Kita belajar juga fikih ya. Nah, sama Ustaz belajar usul fikih. Kalau fikih itu hukumnya, ngebahas tentang hukum. Kalau usul fikih, bagaimana kita bisa menggali dari sumur dapat air, bagaimana kita menggali dari dalil supaya dapat hukum. Paham di sini ya? Lanjut. Nah, yang ritual itu terbagi kepada dua. Ada yang tentang ibadah, kayak tadi ya, rukun Islam lah. Atau enggak yang kedua yang disebut dengan muamalah. Muamalah itu apa? Kayak transaksi, pembelajaran, hukum zina, hukuman ini ya, hukuman pidana, hukuman perdata dan sebagainya. Ini lebih kepada nanti kita bahas tentang hukum-hukum itu. Lebih oke, ini hanya sebagai pengetahuan. Ini hanya sebagai pengetahuan bahwa muamalah kurang lebih terbagi kepada 7 cabang. Kelihatan tak? Pertama, hukum badan pribadi. Secara istilahnya disebut ahwal syakhsiyah, atau yang biasanya berhubungan dengan suami istri. Itu disebutnya ahwal syakhsiyah. Kurang lebih dalam Al-Quran hanya 70 ayat. Yang kedua, hukum perdata. Pernah dengar hukum perdata? Contohnya gini, hukum perdata deh. Jual beli, sewa menyewa, gadai dan sebagainya. Itu disebutnya ahkamul madaniyah. Ini istilah-istilah yang akan kita dapatkan sering muncul. Maka harus minimal tahu. Jadi tentang jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lainnya. Apalagi selain jual beli, sewa menyewa, gadai, apalagi? Banyak ya? Apalagi? Iya, pinjam meminjam, betul. Pinjam meminjam dan sebagainya. Simpan pinjam maksudnya. Yang ketiga hukum pidana. Hukum pidana ini bahasanya jinayah. Ini hukuman-hukuman kayak kalau potong tangan, kalau mencuri hukumannya apa? Kalau mencuri lebih dari seharga 85 gram emas, maka hukumannya adalah potong tangan. 85 gram emas berapa sekarang harganya? 1 gram emas berapa sekarang? Kayaknya nggak tahu. Masa perempuan belanja? Biasanya perempuan yang belanja emas ya. Laki-laki mau tahu ya. Nanti laki-laki paling tahu nanti kalau mau nikah nyiapin apa? Mahar. Baru tahu harga emas. Sekarang nggak pernah ada laki-laki beli emas.
kurang lebih hari ini ya kita taruh 800.000 lah, atau enggak 1 juta paling gampang. Berarti 85 kali 1 juta, kurang lebih 85 juta. Kalau mencuri lebih dari 85 juta, maka hukumannya adalah potong tangan. Itu adalah disebut jinayah atau hukum pidana. 4. Ada hukum acara. Hukum acara itu tentang pengadilan, tentang seputar pengadilannya. Ada sumpah dan kesaksian. Kan ada pengadilan itu ada hakim, ada terdakwa, ada saksi dan sebagainya. Itu yang disebut dengan ahkamul murafa'at. Kurang lebih cuma 13 ayat dalam Al-Qur'an. Oke. Yang kelima adalah dusturiyah disebutnya, tentang hukum perundang-undangan. Kita punya ya di Indonesia, kita punya undang-undang ya. Patokan kita undang-undangnya apa? Patokannya di Indonesia undang-undangnya apa? Astagfirullahaladzim, kita sedang PPKM ini harus tahu. Yang menjadi patokan undang-undang kita apa? UUD 1945, Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam Al-Quran kurang lebih cuma hanya 10 ayat. 6. Ketatanegaraan disebutnya al-ahkam dauliyah. Berarti ini ngebahas tentang hubungan antara negara, hubungan antara umat beragama, seperti itu. Kebayang ya? Terakhir tentang ekonomi dan keuangan yang disebut dengan iktisodiyah wal maliyah. Saya hari ini cuma hanya mengenalkan istilah-istilah saja yang sering kalian temukan nanti di pelajaran baik usul fikih ataupun di pelajaran fikih. Oke? Nanti kamu kalau nemu misalkan buku fikih ya, hukum jinayah, kira-kira isinya tentang apa? Hukum jinayah, kira-kira isinya tentang apa? Tentang apa? Hukum pidana. Hukum pidana kayak tadi ya, yang zina di hukumnya gimana, yang mabuk di gimana hukumnya, yang mencuri bagaimana hukumannya dan sebagainya. Itu hukum zina. Kalau kamu penemu bukunya hukum iktisodiyah wal maliyah, kira-kira isinya tentang apa? Bab ekonomi. Oke, paham di sini? Kalau kamu nemu buku terakhir, buku Ahwal Syahsiah, kira-kira tentang apa itu? Iya, maksudnya tentang apa? Biasanya contohnya adalah hubungan suami dan istri. Paham di sini? Jadi ngebahas hak suami apa aja, hak istri apa aja dan sebagainya ya. Itulah istilah-istilah yang akan kamu temukan di pelajaran fikih ataupun usul fikih. Kalau ada buku judulnya fikih ibadah, kira-kira tentang apa? Ini muamalah. Kalau ada judulnya fikih ibadah, kira-kira tentang apa? Ya, tentang apa kira-kira? Tadi ibadah yang kita lakukan tiap hari apa? Sholat. Kemudian yang kita lakukan setahun sekali puasa. Apalagi? Zakat fitrah. Yang kita lakukan seumur hidup sekali naik haji. Jadi kalau ada judulnya fikih ibadah, berarti pasti isinya tentang sholat, saum, zakat, dan naik haji. Itu hanya istilah yang perlu kita ketahui. Ini terakhir sebagai penutupan. Dalam Al-Quran itu nanti ada tekstual ya. Ada nantinya ada yang sifatnya qot'i, ada yang sifatnya zonni. Qot'i itu sudah nggak boleh udah pasti nggak boleh ditolak. Tapi zonni itu masih umpama aja. Contohnya, lihat. Contoh yang zina itu dihukum 100 kali cambukan.
Ini khusus yang zinanya yang belum menikah. Sekali lagi, kalau ada laki-laki ataupun perempuan yang belum menikah kemudian berzina, maka hukuman dalam Islam itu 100 kali cambukan. Berbeda kasusnya kalau gini, yang zinanya udah nikah, itu harus dirajam. Tahu rajam? Kayak gimana dirajam? Ya, dikumpur badan ke bawah, sisain kepala, dilempar pakai batu sampai meninggal. Berarti intinya hukuman mati kayaknya. Kenapa sampai ditekankan seperti itu? Karena gini, yang nikah itu kan dia sudah punya yang halal tapi masih mencari yang haram. Ini yang jadi masalah. Kenapa harus orang lain, istri sendiri enggak? Paham ya? Nah, sedangkan yang belum nikah hukumannya adalah sangat sederhana, 100 kali cambukan. Ini kita pernah saksikan di Indonesia, di Aceh Darussalam. Itu kalau ketemu ada pemuda lagi kholwat, langsung ditarik dalam satu kamar ya, ditarik langsung dicambuk di alun-alun, di atas panggung dicambuk 100 kali dan 100 kali cambukan. Paham di sini? Lihat, ini koti karena jelas bilangannya 100 itu nggak perlu 100 perlu ditafsirkan enggak ya? 100 paham ya? Nah itu koti itu. Maka itu hukum yang perlu dilakukan. Ada yang zoni terakhir, ada yang zoni sebagai bentuk. Terkadang ada satu kata yang dua maknanya. Ada satu kata yang dua maknanya. Contoh di sini, wanita yang ditalak, yang dicerai itu idahnya yang dicerai maksudnya tiga, yang dicerai oleh suaminya. Perempuan itu kalau mau nikah lagi harus nunggu. Jangan gini, kamu dicerai misalkan, si A dicerai misalkan ya, perempuannya si A dicerai, itu nggak boleh besoknya langsung nikah lagi, nggak boleh. Kalau laki-laki boleh, kalau laki-laki boleh, kalau perempuan nggak boleh. Dia harus nunggu 3 quru dalam Al-Quran nih. 3 quru. Apa yang dimaksud dengan 3 quru? Ada 2 pendapat yang berbeda. Quru itu diartikan haid atau bersuci. Dia 3 quru itu 3 kali masa haid. Atau ada yang bilang juga 3 kali masa bersuci. Kenapa perempuan harus nunggu 3 kali haid? Kenapa kira-kira? Laki-laki gak usah. Karena khawatir di dalam rahim perempuan itu terdapat bayi. Paham gak? Kalau laki-laki gak mungkin ya. Kalau laki gak mungkin ya. Karena perempuan itu khawatir ada sisa-sisa dari suami sebelumnya. Kalau ternyata selama 3 bulan dia tidak haid, maka bisa dipastikan dia sedang hamil. Maka si anak tanggung jawab siapa? Ayahnya. Iya, maksudnya suami sebelumnya. Oke? Ayah itu nanti si anak itu nanti dikaitkan dengan ayah sebelumnya, sebelum nanti kamu nikah lagi. Paham ini? Jadi hikmahnya kenapa perempuan harus nunggu sedangkan laki-laki tidak? Khawatir dalam rahim perempuan ada janin dalam keadaan hamil, maka anaknya harus menjadi tanggungan mantan suami. Oke, jadi di Al-Quran itu ternyata tidak sesimpel yang kita pikirkan. Banyak lafaz-lafaz yang kita sendiri harus perlu pendalaman yang lebih dalam, harus paham betul bahasa Arab tentu saja. Karena memang bahasa Indonesia juga ada kata-kata yang ada 2 makna. Terkadang ada yang 2 makna. Contoh gini, panjang tangan, apa artinya? Suka mencuri. Padahal bisa jadi artinya memang tangannya panjang. Bisa seperti itu ya. Dalam bahasa Indonesia saja seperti itu, apalagi dalam bahasa bisa dipahami ya. Untuk kesempatan kali ini itu saja yang bisa sampaikan. Nanti kita di pertemuan selanjutnya kita ngebahas tentang dalil yang kedua, yaitu hadis.
alias sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan menambah pengetahuan, menambah keinginan. Gening, menambah bahasanya lebih semangat lagi kita belajar bahwa ternyata usul fikih itu tentang ini. Dan kita tentu saja belajar fikih supaya kita hidup bahagia di dunia dan akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.